أختي. السلام عليكم يا أخي يا أختي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, ada kesempatan sehingga di hari yang mulia ini kita bisa berkumpul, bermukadimah, bertadabbur, kita belajar berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Salawat, berikan salam selalu kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang cinta dengan keluarga, cinta dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Dujannah radhiyallahu anhu ini? Nama lengkap Abu Dujannah radhiyallahu anhu ini adalah Simmah bin Farashah al-Ansari. Simmah bin Farashah al-Ansari. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia dan selalu ada ketika Rasulullah SAW membutuhkannya. Beliau selalu hadir di setiap perang yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang melawan nabi-nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Dan disitulah nantinya akhir dari Abu Dujannah radhiyallahu anhu dan wafat ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dujannah radhiyallahu anhu diberi gelar Ksatria Pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa yang bisa dikatakan bahwasanya Abu Dujannah ini mendapatkan pedang dari Rasulullah SAW. Ketika itu perang Uhud, tepatnya di perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan para pasukan-pasukan yang menjadi. Lalu Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat pasukannya, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan hak-haknya Allah, maka akan diberi pedang ini. Lalu para sahabat pasukannya itu bergejolak dengan semangatnya sambil mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Qadarullah, sampai ditanya satu persatu oleh Rasulullah, sampai tiba di masanya Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Lalu pedang itu dengan sendirinya langsung dikasihkan dan diberikan kepada Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Sampai sekarang Abu Dujannah diberi gelar Ksatria Pedangnya Rasulullah SAW. Tapi bukan itu peristiwa yang akan kita bahas, melainkan ada satu kisah yang dijalani dan dilakukan oleh Abu Dujannah radhiyallahu anhu yang insyaallah itu akan mendapatkan kita semua. Apa kisah itu? Oke, pada waktu
Salat subuh dilaksanakan, selesai Rasulullah berbalik lalu melihat Abu Dujana radhiyallahu anhu pulang dengan tergesa-gesanya. Tidak biasa Rasulullah melihat Abu Dujana radhiyallahu anhu pulang dengan tergesa-gesanya, sampai Rasulullah menanyakan kepada sahabat dan sebagainya. Rasulullah itu orang yang peduli dengan Abu Dujana radhiyallahu anhu pulang dengan tergesa-gesanya. Tidak biasa Rasulullah melihat Abu Dujana radhiyallahu anhu pulang dengan tergesa-gesanya, sampai Rasulullah menanyakan kepada sahabat dan sebagainya. Rasulullah itu orang yang peduli dengan sahabatnya, teliti dengan sahabatnya, tahu dan mengerti kondisi para sahabatnya. Sampai keesokan harinya Rasulullah menemui Abu Dujana radhiyallahu anhu lalu bertanya kepada Abu Dujana, "Ya Abu Dujana, kenapa kemarin engkau sholat subuh pulang dengan tergesa-gesa?" Apa kata Abu Dujana? "Ya Rasulullah, saya pulang tergesa-gesa itu ada sebab yang mengakibatkan saya pulang dengan tergesa-gesanya." Kata Rasulullah, "Apa sebabnya? Apa sebabnya engkau pulang dengan tergesa-gesa?" Lalu Abu Dujana radhiyallahu anhu itu menjawab, "Ya Rasulullah, ketika itu aku pernah bertemu dengan anakku yang sudah bangun, lalu dia menemukan satu biji kurma yang jatuh dari pohonnya, lalu dia memakannya tanpa ada kata izin dari tetangganya." Ya, jadi pohon kurma itu berbuah lebat, kemudian ada buah kurma yang setiap paginya jatuh lalu dipungut oleh anaknya, dan itu membuat Abu Dujana sangat tidak rela. Karena apa? Karena Abu Dujana tidak ingin anaknya memakan barang-barang yang haram, barang-barang yang subhat, karena itu bukan milik, itu milik tetangga. Maka dari itu setiap paginya Abu Dujana selalu pulang pagi, selalu tergesa-gesa agar apa? Agar anaknya tidak bangun dari dirinya. Sebelum anaknya bangun, Abu Dujana mengambil buah kurma yang jatuh setiap paginya lalu diberikan kepada tetangganya. Agar apa? Agar anaknya tidak makan buah kurma yang jatuh tersebut. Bayangkan pertemuan di dalam Allah Taala. Seorang ayah yang cinta dengan anaknya, cinta dengan keluarganya, tidak rela keluarganya, anaknya, istrinya memakan barang yang haram. Tidak rela keluarganya memakan barang-barang yang haram. Mendengar cerita ini, Rasulullah menangis. Karena terharu dengan ceritanya dengan ceritanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Maka seketika itu Rasulullah dan para sahabatnya menemui tetangga yang memiliki pohon kurma tersebut, lalu membelinya untuk Abu Dujana dan diberikan kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu dengan keluarganya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Hindarilah sesuatu yang haram, hindarilah sesuatu yang menimbulkan subhat. Jangan sampai sebiji kurma pun, ya, jangan sampai makanan sekecil apapun itu masuk kepada tubuh kita yang sifatnya haram. Ambillah sesuatu yang halal, karena itu akan menimbulkan kebaikan. Jarang sekarang orang tua memperhatikan anaknya, tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Selagi anaknya bahagia, langsung saja, ya, tidak banyak berpikir. Jadi ini pelajaran kita orang tua, ya, harus memperhatikan apa yang menjadi asupan dari makanan, apa yang menjadi keluarga-keluarganya. Tidak ada sesuatu yang haram, ambillah sesuatu yang halal. Mungkin dari kisah Abu Dujana radhiyallahu anhu ini kita bisa petik seperti itu, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Abu Dujana radhiyallahu anhu dekat dengan Rasulullah, sahabat Rasulullah, hidup pada zaman Rasulullah. Seperti itu sifatnya, sangat mulia, sangat menghindari yang namanya haram, ya, selalu mementingkan keberkahan yang halal. Kenapa kita tidak bisa? Kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu harus banyak belajar dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Salah satu nabi, salah satu sahabat Rasulullah SAW, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang sangat
tiru dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha